Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammani al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwata barakallahu fikum. Hari-hari ini kita udah melewati bulan Ramadan dan kita sekarang masuk ke bulan Syawal. Dan ternyata kita masih dalam cobaan yang Allah berikan, kita masih dalam wabah COVID-19. Dan semoga apa yang Allah berikan sekarang ini dari wabah ini salah satu atau akan menjadi salah satu ladang pahala kita jika kita menghadapinya dengan kesabaran. Ikhwata barakallahu fikum. Hari ini insyaallah kita akan membahas kajian dengan judul tentang mana imanku yang dulu. Karena gini ya, barakallahu fikum. Gak sedikit dari kita ngomong secara umum ya, gak sedikit dari kita yang mungkin di awal kita hijrah, di awal kita kenal kajian, di awal kita mendengar ayat dan hadis, di awal kita mendengarkan ustadz-ustadz ahlus sunnah memberikan nasihat-nasihatnya, kita dengan excited banget mendengarkannya. Di awal-awal hijrah kita, di awal-awal kita ngaji, itu mungkin dalam seminggu kita bisa ngaji lebih dari 5 kali. Bahkan di setiap hari itu ada kajian yang bakal kita datangin. Dan di awal-awal kajian ya khotah, amal kita pun luar biasa semangatnya. Kita sangat bersemangat untuk amal. Tapi ada satu titik kadang, seseorang tuh ngerasa bahwa ilmunya udah banyak. Seseorang ngerasa bahwa udah sering ikut kajian. Seseorang ngerasa bahwa dia ini udah mampu debat ibunya, debat bapaknya, debat kakaknya, debat adeknya, debat teman-temannya, dan dia menang. Semua yang diajak debat sama dia, diem. Dan dia menang. Dia merasa bahwa ilmunya udah cukup. Akhirnya apa? Semuanya kendor. Semuanya berantakan. Kajian yang biasanya 1 pekan itu dia bisa datangin 5 kali kajian, sekarang 1 pekan 1 kali aja susah. Dulu yang dia semangat untuk beramal, sekarang amalannya kurang. Dulu yang dia mampu meninggalkan hal-hal yang haram dengan sebatas apa? Sebatas dia mendengar sekali saja ustadz yang ngomong ini haram dan dalilnya ini, bisa dia tinggalin. Di awal hijrah, ya, di awal kenal kajian, ya, itu ada orang-orang yang berani ninggalin rokoknya dia. Kenapa? Karena dengar dari ustadznya, rokok haram dalilnya ini, ditinggalin sama dia, berhenti. Di awal hijrah, di awal dengerin kajian, ada orang-orang yang berani stop dengerin musik. Stop dengerin musik. Kenapa? Karena dia dengar ustadznya bilang, ini haram. Dalilnya ini dan itu. Dia stop dengerin musik. Semua musik yang ada di HP-nya, dihapus semua. Dia cerai sama musik. Di awal hijrah, di awal-awal kajian, dia berani stop pacarannya. Dia berani putusin pacarnya. Kenapa? Karena kata ustadz haram. Dia stop. Dia putus sama pacarnya. Dia nggak berani lagi untuk pacaran-pacaran. Di awal hijrah, di awal kajian, ada orang-orang yang berani untuk nggak ngeriba lagi. Dia lepas tuh riba. Di pekerjaannya di bank dia lepas. Di awal hijrah. Kenapa? Karena dia dengar ustadznya bilang, riba haram, dalilnya ini dan itu. Tapi subhanallah, gak sedikit dari orang-orang yang udah melakukan hal seperti itu, bertahun-tahun berjalan, semuanya berubah. Pada saat dia merasa dia di puncak keilmuannya, pada saat dia merasa bahwa semua orang yang ada di dekat dia sudah didebat dan tidak ada yang mampu membalasnya, mulai dia pasang musik lagi. Namun maksiat yang musik kala ini beda dengan dengar musiknya dia sebelumnya. Kalau yang sekarang, dia dengar musik, terus hatinya berbisik. Ini kan khilaf. Dia yang tadinya udah gak makan riba, dia makan riba lagi. Tapi yang kali ini, makan ribanya beda. Hatinya berbisik. Allah maha tahu, nanti juga Allah ampunin. Yang dulunya udah gak pacaran, udah gak mendekati zina, sekarang dia mulai lagi pacaran. Hatinya masih berbisik. Allah kan bakal ampunin kita. Yang dulunya, ya, orang ini ninggalin rokoknya gara-gara haram, sekarang dia udah ngerokok lagi.
Dia bilang, nggak semua ulama ternyata mengharamkan rokok. Terus, uzur. Tapi buat siapa? Buat dirinya. Wallahi, buruk orang kayak begini. Dia berani maksiat, tapi yang dikedepankan uzur untuk dirinya. Ini seperti manusia seperti ini, ya barakallahu fikum. Ini manusia yang telah dihina oleh Rasul SAW. Dulunya ibadah, dulunya ngaji, dulunya stop maksiat, kok sekarang maksiat? Dulunya mau sholat di masjid dengan rajin, sekarang kok malas? Dan seterusnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia ini telah memasuki puncak keimanannya dan telah banyak ilmunya, makanya dia bisa mainkan imannya. Padahal itu semua bohong. Cuma satu alasan untuk dia, imannya hancur. Imannya rusak. Kalau ngelihat orang baru datang kajian, semangat banget orang ini kajiannya, ke masjid terus. Terus dia bilang, ini orang lagi semangat-semangatnya. Ya itu dulu ente. Sekarang dihina sendiri sama diri kita. Rasul kita SAW tuh bilang, Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan ya. Dulu dia tuh bangun malam, sekarang dia tinggalin bangun malam. Tuh, dihina sama Rasul SAW, orang yang udah di-track ibadah, kemudian ditinggalin ibadahnya. Oke. Kata Rasul SAW bilang, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal tuh ada masa semangatnya. Dan dalam masa semangat itu emang ada rasa malesnya nanti. Tapi ikhwata barakallahu fikum, Rasul juga udah ngasih cara penanggulangannya gimana, udah. Rasul kita SAW mengatakan, "Man kanat fitratuhu ila Allah ila sunnati faqad aflah." Siapa yang kalau lagi futur, lagi males, lagi imannya berantakan, dia tetap dalam sunnahku, maka dia akan menang. Ya, dia akan bahagia. Jadi nggak ditinggalin semua sama dia. Sekarang ikhwata, mungkin antum juga punya cerita tentang teman antum yang dulu bareng, hijrah bareng. Terus sekarang nggak ada. Nggak pernah lagi yang namanya kekajian bareng. Setelah setahun berjalan, 2 tahun berjalan, dia hilang. Atau bahkan kita yang hilang. Dia lanjut, kita yang hilang. Wallahi ikhwata barakallahu fikum. Itu gara-gara iman yang hancur. Kita cari ilmu, kita kajian kesana kemari, tapi semuanya dibuat debat aja. Kita amal cuma 6 bulan. 6 bulan kemudian kita lebih hobi debat. Kita lebih hobi untuk nulis status dibanding amal. Kita lebih hobi untuk bisa diskusi sama orang tua kita sendiri dibanding amal. Ikhwata barakallahu fikum. Para ulama itu mengatakan bahwa salah satu cara atau salah satu sebab seseorang tuh imannya bisa hancur itu justru gara-gara kebodohan. Kan orang yang imannya berantakan tuh, yang seperti prolog yang kita bacakan barusan, itu kan dia ada masa di mana ngerasa ilmu gue udah banyak. Dia udah ngerasa kayak gitu. Tapi ternyata imannya hancur, bukan ilmunya banyak. Dan imannya hancur itu tanda dari bodohnya orang tersebut. Jadi jangan ngerasa so pintar, baru ngaji setahun, baru ngaji 2 tahun. Ya. Kemudian kita debat sana, debat sini, amal hilang, semangat beramal hilang. Itu tanda kebodohan, bukan tanda kecerdasan. Itu tanda nggak punya ilmu, bukan tanda punya ilmu. Makanya ikhwata barakallahu fikum, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Allah mengatakan bahwa orang yang bermaksiat itu justru dia orang yang bodoh. Orang yang bermaksiat itu orang yang bodoh. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 17. Dalam surat An-Nisa ayat 17, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Subhanallah. Kata Allah, taubat itu untuk orang-orang yang melakukan kebodohan, yang melakukan kemaksiatan karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Jadi maksiat itu timbul karena apa? Bodoh. Jadi selama Anda masih maksiat, jangan pikir Anda orang pintar. Selama Anda masih berkelimangan dengan berbanyak fahisyah, banyaknya maksiat, banyaknya dosa, jangan pernah mengatakan saya orang berilmu. Jahalah, kata Allah. Itu semua dari jahalahnya kita. Ya.
Makanya ikhwati barakallahu fikum, para salaf itu mengatakan kullu dhanbin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah. Abul Aliyah, beliau mengatakan, setiap dosa yang dilakukan seorang hamba maka sebabnya jahalah, bodoh sebabnya, nggak punya ilmu sebabnya. Itu sebabnya. Ya. Dan Qatadah rahimahullahu taala beliau juga mengatakan, ijtama'a ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in 'usiya Allahu bihi fahuwa jahalah. Bersepakat para sahabat Rasul bahwa selama bermaksiat maka di situ kebodohan. Orang itu bodoh pada saat dia maksiat, bukan orang ilmu, bukan ahli ilmu. Bahkan As-Suddi mengatakan rahimahullah, madama ya'si Allah fahuwa jahil. Dan antum dengar ini, ya, untuk setiap orang yang merasa bahwa buku udah banyak kita baca, setiap orang yang merasa bahwa semua orang udah bisa didebat, setiap orang yang merasa bahwa udah lama hijrah, udah lama kajian, makanya dia nggak mau lagi kajian, dia mau datang ke kajian, dia bilang itu aja kajiannya, dan seterusnya. Ya, Suddi mengatakan rahimahullah, kullama usiyallahu bihi fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah namanya jahil. Selesai. Jahil. Jahil tentang apa? Jahil tentang Rabb Azza wa Jal. Wallah, bodohnya kita. Gak ada ilmunya kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang menyebabkan kita gak takut sama Allah. Makanya apa kata para ulama? Al-ilmul khasyah. Allahu Akbar. Ilmu tuh khasyah. Rasa takut kepada Allah tuh ilmu. Selama gak ada rasa takut, jangan bilang kita orang yang berilmu. Jangan bilang kita talibul ilm. Talibul ilm punya rasa khasyah karena ada ilmu yang dimiliki. Makanya kata barakallahu fikum, dulu kita punya khasyah, dulu kita memaksiat takut. Tapi berjalan waktu, iman kita berantakan, iman kita hancur, kita nggak takut maksiat. Justru kita mengedepankan alasan Allah Ghafurur Rahim. Allahu Akbar. Kalau maksiat Ghafurur Rahim. Ya. Kalau maksiat Ghafurur Rahim, subhanallah. Padahal dia lupa. Allah subhanahu wa ta'ala juga syadidul iqab. Keras azabnya. Maka nggak bakal pernah beriman seseorang pada saat dia bermaksiat, dia tingkatkan atau dia selami makna-makna Allah subhanahu wa ta'ala yang justru maha pengampun dan lain sebagainya. Ya kapan dia akan takut maksiat? Justru agar kita menimbulkan rasa khasyah, maka kita dibutuhkan untuk mendalami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan di sana syadidul iqab, keras azabnya dan lain sebagainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghukum seseorang walaupun dengan satu dosa. Mampu Allah. Satu dosa aja dihukum bisa. Lihat Nabi. Para Nabi bahkan. Dalam hadis syafa'ah. Pada saat orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nuh alaihi salam. Apa yang orang-orang katakan kepada Nuh? Wahai Nuh, ya, berikan syafaat kepada kami. Mintalah kepada Allah syafaat untuk kami. Kata Nuh alaihi salam, aku telah berbuat sebuah keburukan. Apa itu? Saya mendoakan keburukan untuk kaumku. Lihat. Satu dosa dihukum oleh Allah tidak bisa memberikan syafaat kala itu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mampu satu dosa dihukum sama Allah. Ya. Makanya kata barakallahu fikum. Kalau iman kita hancur, kalau iman kita udah berantakan, caranya adalah kita tingkatkan, bukan kita cari alasan. Kita istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita mulai tata kembali iman kita. Ilmu untuk diamalkan. Ingat ikhwatah, ilmu untuk diamalkan. Wallahi barakallahu fikum ikhwatah. Salah satu hal yang bikin orang benar-benar bisa hancur lebur imannya, yang dulu mantep, sekarang lemah, ya. Yang dulu sholatnya baik, sholatnya dijaga, sekarang melemah. Yang dulu ngajinya rajin, sekarang melemah. Yang dulu suka baca buku, sekarang udah gak suka baca buku. Yang dulu suka kajian rapi banget ditulis sama dia, sekarang udah gak bawa buku kajiannya. Kenapa? Mungkin udah pintar. Ikhwatah, bisa jadi sebabnya gara-gara ilmu yang kita dapatkan gak diamalkan. Ilmu yang kita dapatkan gak diamalkan. Wallahi, ilmu yang kita dapat di kajian ikhwatah, kita amalkan. Sekarang, ya manusia lemah memang. Tapi kalau kita pikir ikhwatah, mungkin di antara kita udah ada yang ikut kajian ini udah berapa? Udah berapa kajian yang pernah kita datengin? Mungkin lebih dari 50. Kemana tuh 50?
Mungkin ada yang udah kajian, saya udah mulai kajian Ustaz sekitar 5 tahun Ustaz. Tapi 5 tahun, kalau 1 tahun bisa dengerin 50, 250 kajian, berarti 250 majelis ilmu dia udah pernah duduk di situ. Mana bekasnya? Mana samarahnya mana? Buahnya mana? Apakah buahnya hanya perdebatan? Apakah buahnya cuma ditaruh di status? Gak ditaruh di hati? Itu doang. Ditaruh di IG, nggak taruh di hati, itu aja. Kayak gitu buahnya amal, kayak gitu buahnya ilmu, enggak. Buahnya ilmu adalah amal, ikhwata. Makanya ikhwata barakallahu fikum. Rasul kita SAW dalam sebuah hadis mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Seseorang nggak mungkin bergerak, kata Rasul, kakinya di hari kiamat, kecuali setelah ditanya 4 perkara. Apa salah satu perkara yang akan ditanya? An ilmihi, ilmunya, fima amila, dibuat amal apa enggak? Subhanallah. Kita kajian ya khotah, kita biar dapat ilmu, ya kan? Dan ilmu itu wasilah bukan ghayah. Ilmu itu wasilahnya, sarananya, tujuannya apa? Amal. Kita biar sampai ke tujuan nih, makanya pakai ilmu. Kita biar sampai ke tujuan, makanya kita pakai apa? Pakai ilmu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan wasilah sebagai tujuan. Ada yang menjadikan ilmu ini sebagai tujuan buat dia. Kesibukan saya mengoleksi ilmu. Nggak ada tujuan amal, nggak ada. Ya nggak gini cara salaf mereka dalam menuntut ilmu. Ikhwata barakallahu fikum. Coba kita berpikir deh. Kita diperintahkan oleh Allah baca Al-Fatihah di setiap hari. Setiap hari kita baca Al-Fatihah. Dan gak sekali. Berkali-kali kita baca Al-Fatihah. Dan setiap kita baca Al-Fatihah, itu kita doa sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebaik-baiknya doa nih, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kayak apa sih jalan yang lurus? Allah jelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah berikan nikmat di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai, juga bukan jalan orang yang disesatkan. Nah, Anda pengen antum berpikir sejenak ikhwatah. Ada 3 jalan. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah, jalan kesesatan, dan jalan yang dimurkai. Kita ikhwata barakallahu fikum, itu setiap hari minta jalan yang ini. Jalan yang di dalamnya ada kenikmatan. Bukan jalan yang tersesatkan, bukan juga jalan yang dimurkai. Maghdub, dimurkai. Siapa yang dimurkai? Dimurkai, kata para ulama, itu adalah para Yahudi. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena dia punya ilmu tapi nggak mau amal. Dia punya ilmu tapi nggak mau untuk amal. Adapun Nasrani, ad-dallin. Kenapa mereka disebut ad-dallin, yang tersesat? Karena mereka nggak punya ilmu tapi beramal. Ikhwatah, berarti ini kan dua jalur yang salah. Yang Yahudi punya ilmu tapi nggak mau amal. Yang Nasrani nggak punya ilmu tapi beramal. Oke? Kesalahan Yahudi gara-gara nggak beramal. Kesalahannya Nasrani gara-gara nggak cari ilmu. Maka dari sini kita faham bahwa jalan yang kita minta, yang di situ ada nikmat Allah Azza wa Jalla, adalah jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Ini ikhwata barakallahu fikum. Ini yang mestinya kita jadikan apa ya? Momok untuk hidup kita. Ini prinsip hidup kita, bahwa gue setiap ngaji, tujuan saya adalah beramal. Bukan nongkrong, bukan selfie-selfian, bukan cuma mau eksis aja, bukan cuma riya doang, tapi kita mau beramal. Setiap ayat dan hadis saya minta kepada Allah agar saya mampu melakukannya. Tuh. Dulu para salaf gitu ya, ikhwata. Ya, para salaf rahimahumullah mereka seperti itu, ya. Makanya kalau kita lihat ikhwata barakallahu fikum, bagaimana bersegeranya ya para salaf dalam beramal, itu luar biasa. Para salaf ikhwata barakallahu fikum, dalam sebuah hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan,
kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ya, anak dan menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang ke mereka berdua, "Awala adullukum ala ma huwa khairun laki min khadim?" Rasul bilang ke Fatimah, "Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Jadi Fatimah tuh capek, dia perlu pembantu. Rasul datang terus bilang, "Mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Ya, makanya juga untuk orang-orang yang pengen punya pembantu tapi nggak punya pembantu, ya, ikutin nih Rasulullah SAW, ya, dijamin akan melihat perubahan yang luar biasa. Tapi ingat, bukan buat didengar doang, diamalin. Rasulullah SAW bilang, "Idza awaiti ila al-firash, tusabbihina Allah 33 wa tahmidanihi وتحمدينه 33 وتكبرينه 33." Kata Rasulullah SAW, kalau mau tidur, bertasbih 33 kali. Bertahmid, alhamdulillah 33 kali. Bertakbir 33 kali. Ini yang suami kasih tahu istrinya. Biar sebelum tidur nih 3 hal lakuin. Ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Qala Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan itu ikhwata, Fatimah radhiyallahu taala anha enggak minta lagi pembantu sama Rasulullah SAW. Ya. Kita enggak, gara-gara kita enggak ngelakuin mungkin. Kita enggak tahu sirnya apa sih? Rahasianya apa sih? Bisa saja dengan zikir-zikir tersebut, itu Allah memang memberikan ketenangan. Memberikan semua urusan yang tadinya kita capek ngerjainnya, jadi enjoy, jadi enak, jadi lebih mudah. Mungkin banget ikhwata. Ali bin Abi Thalib, dan di sini yang kita mesti berikan pelajaran di sini adalah Ali bin Abi Thalib dibilang, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya enggak pernah tinggalin semenjak saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh para salaf. Sekali dengar amal, sekali dengar amal, sekali dengar amal. Sekali cuma dengar. Ali bin Abi Thalib cuma dengar sekali aja amal. Saya enggak pernah tinggal, dan luar biasanya para sahabat ya. Jadi amalannya enggak sebentar. Saya nggak pernah tinggal, bahkan dalam riwayat yang lain, "Wahai Ali, waktu perang, apakah tetap engkau membaca zikir ini?" "Iya, hatta waktu perang, malamnya saya baca." Subhanallah. Allahu Akbar. Ya ikhwan dan akhwat sekalian, udah berapa banyak hadis yang kita dengar tentang masalah zikir, ya. Dan ini contohnya zikir. Udah paling gampang zikir, nggak keringetan kita zikir. Beda sama sholat. Ini zikir, ikhwata, subhanallah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini mudah juga nih, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau bilang, jadi Ibn Qayyim bilang, kan kata Rasulullah SAW, ya, "Man qara'a ayat kursi fi kulli duburi salah," ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang baca ayat kursi selesai salat, kata Rasul, "Falaisa bainahu wa bainal jannati hijabun illa al-maut." Maka nggak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Tuh ayat kursi. Kalau habis sholat baca ayat kursi, nggak ada penghalang kecuali kematian dengan surga tuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Mundu an sami'tuhu ma taraktuhu." Semenjak saya dengar ini, saya nggak pernah tinggalin. Subhanallah. Nggak pernah ditinggalin. Sekarang ya kata apa amal yang nggak pernah sama sekali kita tinggalin? Amal zikir yang nggak pernah kita tinggalin sama sekali. Mungkin ayat kursi aja kadang kita kalau buru-buru lupa, nggak dibaca. Habis sholat, salam cabut. Al-Imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau pernah membaca dalam riwayat Ahmad bahwa hadis tentang disunahkannya seseorang itu mandi di hari Jumat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Wallahi setelah saya mendengar hadis itu, setelah saya membaca hadis itu, hatta sakit saya mandi." Subhanallah. Wallah, salaf ini kuat hatinya, luar biasa dalam beramal. Istiqomahnya benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena dia baca buku untuk amal. Karena emang tujuannya amal. Gitu. Ada satu hadis yang menarik, ikhwata. Dari Ummu Habibah, ya, radhiyallahu taala anha. Ummu Habibah ini bilang, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah SAW bilang, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Ini luar biasa. Kata Rasul, siapa yang sholat 12 rakaat di satu harinya, maka Allah akan buatkan rumah di surga. 12 rakaat ini 12 rakaat sholat rawatib, sunnah-sunnah rawatib. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 setelah
dua sebelum subuh. 12 rakaat ini ya ikhwata, diriwayatkan hadis dari Ummu Habibah. Menariknya, apa yang dikatakan Ummu Habibah? Ummu Habibah bilang, "Fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya enggak pernah tinggalin semenjak saya dengar dari Rasul. Enggak pernah ditinggalin sama Ummu Habibah semenjak saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah hadisnya berhenti dari Ummu Habibah? Enggak. Ummu Habibah pernah mengatakan hadis ini ke hadapan muridnya, yaitu Ambasah. Ambasah, ya, dalam meriwayatkan kembali hadis yang Ummu Habibah tersebut kepada muridnya, ya, yang namanya Amr ibn Aus, dia bilang, setelah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan akan diberikan surga atau diberikan rumah di surga siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam satu harinya, Ambasah mengatakan, saya nggak pernah meninggalkan sholat ini semenjak saya mendengar dari Ummu Habibah. Amr ibn Aus, muridnya Ambasah, kalau lagi meriwayatkan hadis ini, dia bilangin lagi ke muridnya, Nu'man ibn Salim, saya nggak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar dari Ambasah. Nu'man ibn Salim, murid dari Amr ibn Aus, kalau ngeriwayatin hadis ini, sama. Dia bilang, saya nggak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar dari Amr ibn Aus. Allahu Akbar. Itu lihat salaf. Satu hadis ngerubah semuanya. Kerubah semuanya. 12 rakaat bisa istiqomah, nggak pernah ditinggalin sama dia. Kapan? Apakah dengan 4 kali, 5 kali dengar, 1 kali dengar? Di meriwayatkan hadis ini dia mengatakan hal yang sama. Saya nggak pernah tinggalin ini. Saya nggak pernah tinggalin ini. Saya nggak pernah tinggalin ini. Ya, ini luar biasa ya. Silsilah amalnya luar biasa. Runtutan amalnya para salaf dalam mengerjakan hal ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan dari bersegeranya ya para salaf rahimahumullah dalam masalah amal, ikhwata. Makanya di sini ikhwata barakallahu fikum, pentingnya kita yang suka ngaji ya, terlebih yang udah mulai futur, yang cuma doyan ngaji doang, nggak doyan amal, bumerang buat kita. Wallahi, jadikan diri kita selain doyan sama ilmu, doyan juga sama amal. Amal. Dengar hadis yang tadi kan, bahwa seseorang itu nggak bakal bergeser kakinya sebelum ditanya oleh Allah tentang ilmunya. Abu Darda itu sampai mengatakan, yang paling saya takutkan itu di hari di mana Allah akan mengatakan, ya Uwaimir, wahai Abu Darda, kata Allah nanti, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang kamu miliki? Allahu Akbar. Itu yang paling ditakutin sama Abu Darda. Ya. Allahu Akbar. Al-amal. Amal. Semangat kita untuk beramal, ikhwata. Ikhwata barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contoh lain buat kita. Dia pernah bilang, "Ausani khalili." Aku pernah diberikan wasiat sama Rasul. Apa wasiatnya? Puasa 3 hari di setiap bulan. Salat duha dan salat witir. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi la ada'uhunna hatta amut. Saya nggak bakal tinggalin sampai mati. Nggak bakal saya tinggalin 3 ini. Tuh. Satu hadis bisa menjadikan dia istiqomah seperti itu ya khawata. Bahkan hal kecil aja. Jadi kan dulu sahabat ya Umar ibn Abi Salamah itu mungkin antum juga sering dengar hadisnya. Dia makan bareng Rasul. Pada saat dia makan bareng Rasul itu kan biasanya kalau dulu kan ya satu nampan mungkin. Ya, dia makan bareng Rasul tapi tangannya menjulur gitu. Nggak makan cuma bagian dia doang. Dia makan ke tempat-tempat yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, wahai anak kecil, samillah. Bismillah dulu. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat denganmu nih, porsimu dimakan." Udah, itu dia dengar dari kecil. Tapi apa yang dikatakan oleh Amr atau Umar ibn Salamah, dia bilang, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Dan itulah cara makan saya sampai sekarang, sampai dewasa. Allahu Akbar. Lihat Allahu Akbar nih salaf ini dalam masalah amal. Didengar hadis dari Rasul, nggak dikoleksi, nggak ditaruh lemari, ditutup, enggak. Kayak kita di bulan Ramadan, subhanallah, iman kita, sebagian dari kita mungkin iman kita sangat tinggi. Kita mampu baca Quran tuh berjuz-juz sehari. Bulan Syawal, sejuz sehari susah. Kenapa? Mungkin aja ya khawata. Begitu keluarnya dari kita dari bulan Ramadan, iman kita juga kita keluarin, kita bungkus, kita taruh lemari, udah kita diemin. Kita nggak bawa waktu kita jalan di bulan Syawal. Kita nggak bawa waktu kita sholat di bulan Syawal. Kita nggak bawa waktu kita baca Quran di bulan Syawal. Enggak, imannya kita taruh. Hancur ya khawata. Ibnu Abbas itu pernah bilang, iman itu akan selalu berkurang dengan maksiat. Berkurang, sampai habis. Na'udzubillah.
Wallahi iman kalau udah habis jangan cerita masuk surga. Nggak ada masuk surga. Yang masuk surga itu orang yang masih punya iman walaupun sedikit. Tapi kalau udah habis nggak ada cerita masuk surga. Na'udzubillah. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ya. Amal ini penting buat kita. Ya. Kita terlebih yang udah ngaji ya. Penting banget buat kita amal ini. Kita udah banyak dengar kajian, tapi kemana amalnya? Ya. Jadikan dari wallpaper HP kita ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Ya. Jadi si ilmu ini benar-benar bisa membekas di hati kita ya ikhwata. Karena wallah cari di Al-Quran, kapan Allah Subhanahu wa taala ya akan menghisap atau menghitung pahala dari ilmu kita? Enggak, Allah akan menghitung pahala kita itu dari amal kita. Amal yang ditanya sama Allah itu bakal amal. Bima kuntum ta'malun kata Allah. Dengan apa yang kalian telah kerjakan, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Makanya para salaf rahimahumullah seperti Sufyan Ats-Tsauri atau Al-Imam Amr bin Qais, beliau bilang, "Ma balagani hadithun an Rasulillah illa alimtu bihi illa amiltu bihi." Tidaklah aku mendapatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan aku kerjakan. Ya. Walaupun cuma sekali aku akan kerjakan kata Imam Ahmad. Ya. Makanya kata barakallahu fikum, pentingnya kita ini untuk musara'ah, ya, bersegera di dalam masalah apa? Amal. Ikhwati barakallahu fikum. Para ulama salaf ikhwati barakallahu fikum, seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau punya kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kewajiban beramal dengan ilmu. Jadi kita kalau dapat ilmu, kita mesti beramal. Ya. Bukan cari alasan dari kemalasan kita. Beliau bilang salah satunya, kama la tanfa'ul amwalu illa biinfaqiha. Sebagaimana harta yang kita miliki nggak bakal menjadi hal yang pahala buat kita kecuali dengan cara kita infakkan. Kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman 'amila biha. Begitu juga ilmu nggak bakal bermanfaat kecuali dengan siapa? Dengan orang itu mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebuah perkataan yang mungkin kita bisa jadi renungan dengan ini. Beliau bilang, "Anzal al-Qur'ana liya'mala bih atau liyu'mala bihi, fattakhadha an-nas tilawatahu 'amalan." Jadi Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Allah tuh menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman amal, tapi justru orang-orang menjadikan kita baca Quran itu amalnya. Enggak. Berapa banyak sekarang orang hafiz Quran, maksiatnya luar biasa. Gak ada tuh yang kita bisa yang Quran ini bisa kita lihat dalam hati dia atau perilaku dia, nggak bisa. Karena dia merasa bahwa Quran itu cuma buat dibaca. Padahal ikhwata, wallah ana pernah nanya ini ke beberapa teman, ya. Quran tujuan turunnya buat apa? Quran tujuan turunnya buat apa? Jawabannya macam-macam. Salah satunya ada yang membaca untuk dibaca. Apakah jawaban ini benar? Jawaban ini nggak lengkap. Bahkan kalau dia berdiri sendiri nggak bermanfaat untuk manusia. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Untuk apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang beriman, itu Quran. Jadi Quran itu memang untuk petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ikhwata barakallahu fikum. Bukan hanya bacaan biasa saja, ya. Makanya kita melihat perkataan para salaf, ya. Seperti Abdullah bin Al-Mu'taz, beliau mengatakan, ilmun bila amal kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon gak ada buahnya. Seperti pohon gak ada buahnya. Menariknya ya ikhwatah, ini juga mungkin buat kita-kita yang udah biasa ngaji, bahkan kita yang sering nge-share konten-konten yang bermanfaat, ya, kita sering bikin kajian dan lain sebagainya. Ada sebuah doa, ya, dari seorang salaf yang sampai doa ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa min ahsanid du'a. Ini sebaik-baiknya doa. Ya. Dikatakan oleh Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir rahimahullah. Beliau dalam doanya dia bilang, Allahumma inni a'udzu bika an yakuna ahadun as'adu bima 'allamtani minni wa a'udzu bika min an akuna 'ibratan li ghairi. Dalam doanya dia bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adanya orang yang lebih bahagia dengan ilmuku dibanding diriku sendiri. Subhanallah.
Kita punya ilmu, tapi yang lebih manfaat justru orang lain. Yang lebih berbahagia dengan ilmu kita orang lain. Kita mengatakan sebuah hal ilmu kepada orang tersebut. Tapi yang luar biasa pengaplikasi ini justru orang tersebut dibanding kita. Berlindung Mutarrif ibn Syikhir dalam hal seperti ini, ya ikhwata. Dan aku berlindung agar tidak menjadi contoh buruk untuk orang lain. Na'udzubillah. Kemudian kita nggak jadi contoh buruk juga kepada orang lain. Ikhwata barakallahu fikum. Di sini makanya para salaf ya seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan anna Sufyan rahimahullah su'il. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya, "Talabul ilm ahabbu ilaika awil amal?" Ini mungkin pertanyaan buat kita juga. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, lebih suka yang mana? Menuntut ilmu atau beramal? Nah, kemana nih? Menuntut ilmu atau beramal? Beliau bilang, innama yuradul ilma lil amal, fala tada' talabul ilmi lil amal, wala tada' al amal li talabil ilmi. Ilmu itu untuk beramal, maka nggak patut seseorang meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan ingin beramal. Begitu juga sebaliknya, nggak pantas seseorang itu meninggalkan amal dengan alasan menuntut ilmu. Subhanallah, lihat salaf rahimahumullah, mereka benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana baiknya seseorang itu bersikap antara ilmu dengan amalannya. Jadi dua-duanya memang gak bakal bisa pernah ditinggalkan, ya ikhwata. Kalau orang yang belum biasa atau baru beberapa kali ngaji, ya pasti yang pertama kali pelajaran yang didapatkan kepada dia itu masalah apa? Ilmu. Agar amalnya itu didasari dengan ilmu. Tapi hemat ana, orang yang udah biasa ngaji, yang udah bertahun-tahun ngaji, semangatkan dia untuk amal. Biasanya suka lupa karena ngerasa banyak ilmu. Lupa dia buat amalannya. Padahal Allah gak bakal tanya, Allah gak bakal hisab kecuali amalnya. Hatta ilmunya ditanya, diamalin apa enggak, kata Allah. Amal. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala beliau bilang, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyati fi talabih wa ijhadun nafsi ala al-amali bimujibatihi fa innal ilma syajarah wal amalu thamarah wa laysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Beliau bilang, dan ini wasiat ya dari seorang ulama Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau bilang dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, aku memberikan wasiat kepadamu, wahai penuntut ilmu. Jadi untuk setiap yang ngaji, setiap orang yang suka kajian, setiap orang yang lihat video ini, bahkan Al-Imam Al-Khatib Baghdadi mengatakan, wahai penuntut ilmu, ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Dan berjuanglah dalam amal. Fa'innal ilma syajarah, karena ilmu itu layaknya pohon dan amal adalah buah, dan tidak pernah dianggap seseorang itu jadi alim sebelum dia mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amali ma dumta mustauhishan minal ilmi, dan jangan pernah engkau berbahagia mengerjakan amal tanpa ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal, dan jangan pernah engkau puas engkau punya ilmu tapi tak pernah beramal. Walakin ijma' bainahuma, tapi gabungkan keduanya, ilmu dengan amal. Wa in qalla nasibuka minhuma, walaupun sedikit ilmumu, maka yang sedikit ini amalkanlah. Wa ma syai'un ad'afu min 'alimin taraka an-nasa ilmahu li fasadi tariqati, dan seburuk-buruknya orang adalah seseorang yang punya ilmu banyak namun manusia meninggalkannya karena enggak pernah melihat dia beramal. Wa jahilun akhadha an-nasu bi jahlihi linadharihim ila ibadatihi, dan seburuk-buruk keadaan adalah pada saat orang-orang atau masyarakat itu mengambil orang yang jahil, nggak punya ilmu, hanya sebatas karena melihat amalannya. Wal qalilu min hadza ma'al qalilu min hadza anja min al-aqibah. Maka sedikit ilmu disertai dengan amal itu lebih baik daripada banyak amal tanpa ilmu atau banyak ilmu tanpa amal. Subhanallah. Allahu akbar. Ya. Makanya kata barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal. Karena gak ada yang bisa memudahkan kita untuk beramal kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karenanya ikhwatah, ilmu yang kita miliki sepanjang kita hijrah ini, catatan yang pernah kita catat di kajian, buka.
Buka sebelum jadi hujah yang memberatkan kita di hari kiamat nanti. Buka dan amalkan. Yang ada di situ diamalkan. Agar ilmu itu benar-benar bisa menerangi hati kita dan menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.